Ada sebuah undang-undang baru yang baru aja disahkan, dan dampaknya, wah, ini luar biasa besar. Aturan ini bakal menentukan nasib lebih dari 2 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia, dan bisa mengubah total struktur kepegawaian pemerintah kita. Pertanyaannya jadi simpel tapi krusial banget. Apakah ini awal dari kepastian yang selama ini mereka tunggu-tunggu, atau justru ini akhir dari pengabdian mereka? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari angka ini, 2,3 juta. Angka ini bukan sekedar statistik ya. Ini adalah jumlah orang, guru, tenaga kesehatan, staf administrasi, orang-orang yang selama ini jadi tulang punggung pelayanan publik kita. Dan sekarang, nasib mereka semua ada di persimpangan jalan. Skalanya masif dan dampaknya bakal terasa di seluruh penjuru Indonesia. Jadi ini dia pertanyaan intinya kan? Dengan adanya aturan baru yang bakal menghapus status honorer, terus apa yang bakal terjadi sama 2,3 juta orang ini? Apa mereka semua bakal diangkat jadi aparatur sipil negara atau ASN? Atau jangan-jangan ada yang bakal kehilangan pekerjaan? Nah, ini yang mau kita coba jelaskan satu persatu. Oke, biar kita paham situasinya, kita harus lihat dulu akar masalahnya. Jadi, ada sebuah aturan baru yang ngasih tenggat waktu yang ketat banget buat status honorer. Yuk, kita lihat lebih dalam. Nah ini dia landasan hukumnya, Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Aturan ini tegas banget loh. Kedepannya, instansi pemerintah itu cuma akan mengakui 2 jenis pegawai. Pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Artinya apa? Artinya, status tenaga honorer secara hukum bakal dihapus. Titik. Dan yang bikin ini semua jadi super mepet adalah deadline-nya. Undang-undang ini kan disahkan Oktober 2023. Nah, pemerintah cuma dikasih waktu sampai Desember 2024 buat menata semua tenaga honorer. Artinya, mulai Januari 2025, secara hukum status honorer itu udah nggak ada lagi. Waktunya singkat banget. Menghadapi ancaman PHK massal segitu banyak orang, pemerintah tentu harus puter otak cari solusi kan? Nah, dari situ muncullah sebuah konsep baru yang dirancang khusus buat mengatasi masalah ini. Konsep ini sering banget digambarkan sebagai sebuah jembatan. Tujuannya jelas banget, memindahkan 2,3 juta tenaga honorer ini ke status yang diakui hukum tanpa harus melakukan PHK massal. Karena kalau sampai terjadi, wah bisa menimbulkan gejolak sosial dan pelayanan publik bisa berantakan. Nah, jembatan inilah yang kita kenal sebagai PPPK paruh waktu. Jadi apa sih sebenarnya PPPK paruh waktu ini? Gini, poin paling pentingnya adalah ini status ASN resmi. Jadi mereka yang diangkat itu bakal dapat nomor induk pegawai atau NIP. Sama persis kayak ASN lainnya. Bedanya di mana? Bedanya di jam kerja dan penghasilan. Jam kerjanya itu paruh waktu, nggak penuh, misalnya cuma 4 jam sehari. Dan gajinya disesuaikan, biar nggak memberatkan anggaran, seringnya sih setara dengan honor yang mereka terima sekarang. Kalau kita bandingin, perbedaannya itu signifikan banget. Status hukum yang tadinya abu-abu, sekarang jadi jelas, ASN dengan kontrak kerja. Gaji yang tadinya nggak standar, jadi lebih terukur. Dan yang paling penting, mereka dapat NIP dan jaminan sosial, sesuatu yang sebelumnya sangat terbatas. Ini lompatan besar soal kepastian hukum. Tapi pertanyaannya, apa semua tenaga honorer bisa otomatis masuk ke skema PPPK paruh waktu ini? Jawabannya, ternyata nggak juga. Ada syarat-syarat yang ketat banget yang harus dipenuhi. Jadi, siapa aja nih yang berhak? Ini dia kriteria utamanya. Dan yang paling fundamental adalah nama mereka harus sudah terdata di database resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tanpa ini, pintunya bisa dibilang tertutup rapat. Syarat lainnya ya termasuk masa kerja, punya surat pengangkatan resmi, dan sumber honornya jelas dari APBN atau APBD. Tapi sekali lagi, data di BKN inilah kunci utamanya. Pemerintah pun super tegas soal ini. Dengerin deh pernyataan dari Menteri Pan-RB, ini menegaskan kalau cuma mereka yang sudah terdata resmi di BKN yang bisa diakomodasi. Jadi ini aturan main yang nggak bisa ditawar lagi, sekaligus jadi cara buat menertibkan data kepegawaian kita secara nasional. Terus gimana nasib mereka yang nggak memenuhi syarat? Misalnya karena namanya nggak ada di database BKN atau kualifikasi pendidikannya kurang. Nah, menurut sumber, solusinya adalah sistem alih daya atau outsourcing. Artinya, mereka tetap bisa kerja di instansi yang sama, tapi statusnya bukan lagi pegawai pemerintah, melainkan pegawai dari perusahaan pihak ketiga. Namanya juga kebijakan sebesar ini, ya pasti ada dampaknya dong. Berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah sampai para guru mulai menyuarakan kekhawatiran mereka tentang apa yang terjadi di lapangan.
Kalau kita lihat dari kacamata pemerintah daerah, ada kekhawatiran yang serius banget. Mereka kan selama ini sangat bergantung sama tenaga honorer buat mengisi kekurangan pegawai. Nah, penghapusan status ini, meskipun ada solusi PPPK paruh waktu, tetap aja dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya pelayanan publik, terutama di sektor-sektor vital kayak pendidikan dan kesehatan. Kekhawatiran ini diperkuat lagi oleh suara dari sektor pendidikan. Imam Zanatul Khairi dari P2G bilang kalau kebijakan ini bisa berujung pada kelas-kelas yang kosong karena kekurangan guru. Ini nunjukin betapa vitalnya peran guru honorer dalam menjaga proses belajar mengajar di seluruh Indonesia tetap jalan. Biar kebayang segede apa ketergantungan kita, lihat deh datanya. Dari total 2,3 juta honorer, lebih dari 731 ribu itu adalah guru. Bahkan di satu kabupaten aja, kayak Jember, ada 1.400 tenaga kesehatan honorer. Angka-angka ini jadi bukti kalau tanpa mereka, pelayanan publik kita bisa lumpuh. Nah, di tengah semua upaya penataan ini, tiba-tiba muncul satu keraguan besar yang bisa mengubah segalanya. Apakah solusi PPPK paruh waktu ini beneran solusi jangka panjang? Ini dia pertanyaan kuncinya. Setelah semua proses yang rumit ini, apakah status PPPK paruh waktu itu bakal jadi status yang permanen? Atau jangan-jangan ini cuma solusi sementara aja? Dan ternyata jawabannya ada wacana buat merevisi lagi Undang-Undang ASN di masa depan. Yang mengejutkan, salah satu poin yang dibahas itu adalah potensi untuk menghapus konsep PPPK paruh waktu itu sendiri. Nah loh, ini plot twist yang signifikan banget. Kutipan dari Wakil Kepala BKN, Pak Suharmen, ini sekaligus mencerahkan dan juga bikin khawatir. Beliau bilang, revisi UU ASN ke depan itu akan mengembalikan konsep PPPK ke tujuan awalnya, yaitu untuk merekrut kalangan profesional dengan keahlian khusus, bukan sebagai wadah penampungan honorer. Ini seolah-olah ngasih sinyal kalau skema PPPK paruh waktu mungkin cuma jembatan sementara sebelum sistemnya dirombak lagi. Jadi, kita sampai di akhir pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan besar. Di satu sisi, ada upaya nyata buat ngasih kepastian hukum ke jutaan honorer. Tapi di sisi lain, solusi yang ditawarkan itu sendiri berpotensi nggak permanen. Jadi, apakah reformasi ini benar-benar akan membawa perbaikan yang berkelanjutan? Atau cuma mengganti satu bentuk ketidakpastian dengan bentuk ketidakpastian yang baru? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.